Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas konservasi tanah dan air tentang studi kasus analisis faktor sosial ekonomi terhadap rendahnya adopsi teknologi konservasi tanah dan air dan lahan kering di daerah aliran sungai hulu. Pada organ yang pertama yaitu identifikasi hambatan, yang kedua analisis perspektif petani, yang ketiga evaluasi peran para pemangku kepentingan, yang keempat strategi konservasi yang diusulkan. Yang pertama yaitu identifikasi hambatan. Faktor sosial penyebab rendahnya tingkat adopsi. Karakteristik usia petani yang lanjut. Petani yang berusia di atas 50 tahun cenderung memiliki pola pikir konservatif sehingga lebih memilih mempertahankan metode tradisional dan sulit menerima inovasi teknologi konservasi modern seperti terasering, keterbatasan tingkat pendidikan formal, yaitu rendahnya latar belakang pendidikan petani yang rata-rata hanya lulusan SD hingga SMP yang menghambat kemampuan mereka dalam memahami konsep teknis secara manfaat ekologis jangka panjang dari praktek konservasi tanah. Faktor sosial penyebab rendahnya tingkat adopsi. Kurangnya partisipasi dalam kelompok tani. Pada kelompok tani yang tidak aktif, menyebabkan saluran distribusi informasi dan pelatihan menjadi terhambat, sehingga pengetahuan mengenai teknik konservasi terbaru tidak tersampaikan secara efektif kepada para anggotanya. Status penguasaan lahan yang rendah. Banyak petani yang hanya berstatus sebagai penggarap lahan milik orang lain, sehingga mereka tidak memiliki motivasi atau keterikatan untuk melakukan investasi jangka panjang pada lahan yang bukan hak miliknya. Ada hambatan ekonomi, keterbatasan pendapat harian petani. Rendahnya pendapatan membuat petani lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari dibanding mengalokasikan dana untuk kegiatan konservasi yang membutuhkan biaya operasional tambahan yang cukup besar. Tingginya biaya tenaga kerja dan material. Pembangunan infrastruktur konservasi seperti terasering membutuhkan modal, waktu, dan tenaga kerja yang intensif, yang seringkali dianggap sebagai beban finansial yang terlalu berat bagi petani kecil. Ada persepsi ketidakseimbangan manfaat finansial. Petani seringkali enggan berinvestasi karena hasil nyata dari konservasi bersifat jangka panjang, sementara mereka membutuhkan keuntungan ekonomi yang cepat langsung untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga mereka. Kurangnya dukungan insentif dari pemerintah. Tidak ada subsidi langsung, bantuan modal, atau kredit pertanian berbunga rendah membuat resiko finansial dalam penerapan teknologi konservasi sepenuhnya ditanggung oleh petani, sehingga menurunkan minat adopsi mereka. Yang kedua, analisis perspektif petani. Hubungan antara karakteristik dan sikap. Pengaruh faktor usia dan edukasi. Petani berusia lanjut cenderung mempertahankan tradisi lama dan sulit menerima inovasi. Sementara pendidikan yang rendah membatasi pemahaman mereka mengenai pentingnya menjaga kualitas tanah dan air demi keberlangsungan produktivitas lahan di masa depan. Dampak status kepemilikan lahan. Petani yang hanya berstatus penggarap seringkali enggan melakukan investasi pada teknologi konservasi karena merasa lahan tersebut bukan milik pribadi, sehingga mereka lebih memprioritaskan hasil panen instan daripada melakukan pemeliharaan infrastruktur lahan. Peran keterlibatan dalam kelompok sosial. Partisipasi aktif dalam kelompok tani sangat menentukan keterbukaan sikap petani terhadap rendahnya keterlibatan sosial menyebabkan minimnya akses informasi dan pelatihan yang berujung pada rendahnya motivasi untuk mengadopsi praktik pertanian keberlanjutan. Kesenjangan persepsi biaya dan manfaat.
beban investasi awal yang tinggi. Petani seringkali menganggap teknik konservasi seperti pembuatan terasering sebagai beban finansial yang berat karena membutuhkan tenaga kerja, waktu, dan biaya material yang besar di tengah kondisi pendapatan harian yang terbatas. Orientasi pada keuntungan jangka pendek. Terdapat ketidakseimbangan persepsi karena manfaat konservasi seperti peningkatan kesuburan tanah bersifat jangka panjang, tidak terlihat seketika. Sedangkan petani membutuhkan hasil ekonomi yang cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang mendesak. Kurangnya insentif dan jaminan ekonomi. Tidak adanya subsidi atau bantuan biaya dari pemerintah membuat petani harus menanggung seluruh resiko dan pengeluaran konservasi. Hal ini diperparah dengan kekhawatiran akan luas tanaman atau potensi menurun hasil produksi selama masa awal penerapan teknologi konservasi. Yang ketiga, evaluasi peran para pemangku kepentingan. Evaluasi petani dan kelompok. Minimnya kesadaran terhadap dampak erosi. Petani umumnya memiliki tingkat pendidikan rendah yang membatasi pemahaman mereka terhadap kerusakan lahan jangka panjang. Hal ini menyebabkan adopsi teknologi konservasi seperti terasering sulit berkembang karena dianggap tidak memberikan keuntungan finansial secara instan bagi keluarga. Dominasi metode pertanian tradisional yang tidak berkelanjutan. Banyak petani terutama yang berusia lanjut masih mempertahankan praktik pengolahan tanah searah lereng yang mempercepat erosi. Kurangnya inovasi diperparah oleh status petani sebagai penggarap yang enggan berinvestasi pada lahan yang bukan lahan milik pribadi. Kemudian evaluasi petani dan kelompok. Inefisiensi operasional dan rendahnya partisipasi kelompok. Kelompok tani belum berfungsi optimal sebagai wadah pertukaran informasi dan pelatihan teknis bagi anggotanya. Partisipasi yang pasif menyebabkan penyuluhan dari tenaga ahli tidak terserap dengan baik, sehingga semangat gotong royong dalam pembangunan infrastruktur konservasi menjadi sangat lemah. Untuk evaluasi dukungan pemerintah, kurangnya pendampingan teknis secara intensif di lapangan. Pemerintah dinilai kurang memperkenalkan teknologi konservasi, namun kehadiran penyuluh di tengah masyarakat belum rutin dan berkelanjutan. Tanpa bimbingan langsung, petani kesulitan menerapkan teknik rumit seperti tanam kontur atau pembuatan saluran drainase yang efektif pada lahan miring. Absensi subsidi ekonomi dan insentif bagi petani. Belum tersedianya bantuan modal atau subsidi pembuatan terasering menjadi hambatan besar bagi petani berpendapatan rendah. Ketiadaan penghargaan ekonomi bagi mereka yang menjaga kelestarian das menyebabkan konservasi dipandang sebagai beban biaya tambahan daripada investasi masa depan yang menguntungkan. Evaluasi dukungan pemerintah. Lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi program. Program konservasi yang dicanangkan pemerintah seringkali tidak disertai dengan monitoring berkala terhadap efektivitas penerapan di tingkat tapak. Hal ini mengakibatkan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan das terpadu belum berjalan sinkron untuk mencapai target pemulihan lahan secara nasional. Yang keempat, strategi konservasi yang diusulkan. Solusi sosial dan teknis. Sosialisasi dan edukasi berkelanjutan. Melaksanakan penyuluhan rutin untuk mengubah pola pikir petani senior dan meningkatkan pemahaman masyarakat berpendidikan rendah mengenai pentingnya menjaga kesuburan tanah serta manfaat ekologis jangka panjang dari praktik konservasi air. Pengembangan lahan contohan atau dream plot, membangun unit percontohan teknik terasering dan pertanian kontur sebagai bukti nyata keberhasilan inovasi teknis, sehingga petani dapat melihat langsung penurunan tingkat
dan potensi peningkatan produktivitas lahan mereka. Solusi sosial dan teknis. Penguatan kolaborasi kelompok tani, yaitu menghadirkan kembali fungsi kelompok tani sebagai wadah pertukaran informasi dan bekerjasama gotong royong yang bertujuan untuk mempermudah adopsi teknologi baru dan memperkuat ikatan sosial antar petani penggarap. Pendampingan lapangan secara intensif, menugaskan penyuluh pertanian untuk memberikan bimbingan teknis langsung dalam penerapan mulsa dan sistem agroforestry, guna memastikan metode yang digunakan sesuai karakteristik kemiringan lereng dan kondisi spesifik lahan setempat. Strategi ekonomi dan kelembagaan. Pemberian insentif dan subsidi langsung, menyediakan bantuan finansial berupa subsidi biaya pembuatan teraseri dan distribusi bibit tanaman penulis tanah secara gratis untuk meringankan beban ekonomi awal yang seringkali dianggap terlalu berat oleh petani kecil. Fasilitasi akses kredit bunga rendah, yaitu mengembangkan skema pembiayaan mikro atau kredit pertanian dengan bunga ringan untuk membantu petani mengatasi keterbatasan modal usaha sehingga mereka tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama masa transisi penerapan teknik konservasi. Strategi ekonomi dan kelembagaan. Penguatan regulasi dan koordinasi instansi, menyusun kebijaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai yang terpadu antara sektor hulu dan hilir, serta memperkuat aturan mengenai pengelolaan lahan miring guna menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan program konservasi nasional. Implementasi sistem jaring jasa lingkungan, merancang mekanisme pembayaran jasa lingkungan bagi petani yang berhasil menerapkan konservasi sebagai bentuk penghargaan ekonomi yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara biaya operasional yang dikeluarkan dengan manfaat ekologis yang dihasilkan bagi masyarakat luas. Sekian, terima kasih.